Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini saya coba untuk menyampaikan terkait bagaimana cara menentukan alat statistik ketika teman-teman nanti akan menyusun suatu penelitian. Nah, untuk tahapan kali ini teman-teman bisa melihat ada tabel dengan keterangan adalah penggunaan statistik parametrik dan non parametris untuk menguji hipotesis. Nah, terkait dengan pengertian apa itu statistik parametrik dan pengertian statistik non parametrik, nanti teman-teman bisa melihat kembali buku statistik yang dimiliki. Nah, pada dasarnya ketika teman-teman ingin menentukan saya ingin menggunakan alat analisa atau alat statistik apa dalam suatu penelitian, sebenarnya ada dua syarat yang harus ditentukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah macam datanya, ya. Yang kedua adalah jenis hipotesisnya. Nah, untuk macam data itu sebenarnya terbagi menjadi 4. Ada data nominal, teman-teman bisa melihat ya di baris macam data itu ada nominal, ada data ordinal, ada data interval dan rasio. Nah, sedangkan macam hipotesis atau jenis hipotesis itu terbagi menjadi 3. Ada hipotesis deskriptif, teman-teman bisa melihat. Ada hipotesis komparatif, kemudian ada hipotesis asosiatif. Nah, untuk pengertiannya masing-masing nanti teman-teman bisa seperti yang tadi saya sampaikan, bisa melihat atau membuka kembali buku statistik yang dimiliki atau bisa mencari literatur di internet. Nah, yang pertama itu untuk data nominal dan ordinal itu secara teori itu merupakan statistik non parametrik, sedangkan data interval dan rasio itu merupakan statistik parametrik. Nah, jadi jangan sampai salah. Jadi ketika teman-teman di sini sudah bisa menentukan saya akan menggunakan jenis data apa dan jenis hipotesis apa, maka tidak akan kesulitan nanti mau menggunakan alat statistiknya seperti apa. Jadi ini semacam rule of thumb, ya, aturan bakunya yang sudah disepakati. Contoh nih ya, misalnya saya ingin jenis datanya adalah jenis data yang saya teliti adalah jenis data nominal. Kemudian hipotesis yang saya gunakan adalah hipotesis asosiatif atau hubungan sebab akibat. Maka teman-teman bisa melihat di tabel tersebut nominal dengan hipotesis asosiatif adalah alat analisanya adalah bisa kontingensi Y atau koefisien C. Ya, jadi nggak bisa teman-teman nanti ketika datanya nominal gitu ya, kemudian hipotesis asosiatif kemudian menggunakan Spearman rank atau Kendall Tau. Jadi itu akan menabrak rule of thumb yang sudah ditentukan. Nah, terlebih juga misalnya nih ya, saya menggunakan jenis datanya adalah ordinal, kemudian hipotesisnya adalah asosiatif, kemudian saya memaksakan untuk menggunakan korelasi atau regresi. Nah, itu juga tidak bisa, karena kalau menggunakan korelasi dan regresi itu data yang digunakan adalah data interval atau rasio. Nah, kebanyakan nih ya, yang saya sering lihat mahasiswa itu yang menggunakan skala kepuasan atau skala Likert itu lebih banyak menggunakan dengan hipotesis asosiatif, lebih banyak menggunakan regresi, ya. Jadi kalau menurut dari tabel ini sebenarnya tidak bisa ketika menggunakan ordinal kemudian hipotesis adalah korelasi dan regresi, itu tidak bisa. Jadi datanya harus dirubah dulu.
Nah, dari ordinal ke interval ya. Jadi datanya harus ditransformasi. Nah, untuk mentransformasi nanti teman-teman bisa mencari materi terkait dengan mentransformasi data ordinal ke interval ya. Jadi jangan sampai keliru. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah terus kalau untuk analisa jalur dan struktur equation model itu masuk di mana? Nah, analisa jalur dan struktur equation model itu adalah pengembangan dari model regresi, mau yang sederhana atau berganda itu pengembangannya ke arah ke analisa jalur dan ke struktur equation model. Nah, jadi sudah paham ya, mudah-mudahan ini jelas penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.